Halo, gue Randy. Kali ini lumayan beda. Kemarin gue abis beli ini lagi X9 dari TikTok. Nama tokonya Billy. Kalian bisa lihat barangnya itu di ini, di TikToknya gue. Itu di RAN 168. Nanti ada di shopping listnya, itu ada itemnya. Itu gue beli cuma 161, dan ini baru beli kemarin dan langsung dikirim. Ini mantep banget sih. Kemarin juga gue dikirimin sama toko Suman Gaik, yang kemarin di Topet biasa toko Suman Gaik. Jadi ini namanya X13, harganya cuma 25.000. Ini menarik banget, murah banget sih. Terus yang ini F21. Nah, yang F21 ini gue cari belum ada di tokonya, belum ada harganya. Terus gue dikirimin ini juga. Ini yang FlyDigi, ini model ketiga kayaknya, seingat gue. Oh, 5 malah. Model yang 5. Harganya 42.000 di toko Suman Gaik. Cuma gue nggak tahu ya pasarannya. Oke, nanti kita langsung cobain aja semuanya ya. Nah, ini gue belinya di toko Billy Official di TikTok. Harganya murah banget ya. Ini hancur gara-gara gua masukin tas tadi. Gara-gara gua harus jalan. Kita langsung lihat di sini. Gue juga belum buka. Ini gue bener-bener baru pulang dan langsung nyobain. Oke, ini udah yang Type C to Type C ya. Kalau gue beli di Suman Gaik kan kemarin adanya Type C to Lightning. Nah, ini udah yang Type C to Type C. Udah Type C to Type C. Cuma mungkin di Suman Gaik juga stoknya itu kali, yang Type C to Type C kali. Udah baru. Kan dia udah restock berapa kali tuh X9 nih. Nah, ini kita langsung coba tes aja ya. Kalau ini nggak usah di itu lagi ya, nggak usah di tes dinginnya lagi, udah tahu semua. Cooler kesayangan. Ini gue beli buat cadangan lagi, mumpung lagi murah. Ini cepet banget, turun dinginnya itu cepet banget, nggak kayak cooler murah-murah lain. Ini dapat 161.000 di toko Billy itu kebetulan dapat voucher juga gua. Ini cepet banget turunnya, mantap. Jadi toko Billy di TikTok recommended ya. Jadi kalian sekarang udah bisa belanja di TikTok. Gue juga baru tahu itu gara-gara ada teman kita yang kasih info. Kalau gue nggak dikasih tahu, gue juga nggak tahu. Nah, ini gue puas banget, gue seneng banget dapat ini lagi, ada cadangan lagi jadinya. X9. Kalau buat teman-teman yang baru beli di toko Suman Gaik atau di toko lain yang udah beli X9 terus dapat misalnya update-nya udah dapat yang Type C, itu tolong kabarin ya, soalnya kan terakhir belinya dapatnya yang Lightning. Nah, kalau udah dapat yang Type C tolong diinfo ya. Oke, ini gue coba buka yang ini. Gue nggak coba main game, gue cuma komparasi sama yang Memo aja. Oke, kita buka. Untuk packaging sama Memo ini mirip. Packagingnya mirip. Tapi kalau yang Memo udah begini gue pakainya. Udah sampai begini. Tapi udah lumayan lama ya, udah lumayan awet juga. Ini yang Memo, kemarin gue beli. Nggak beli sih sebenarnya, dikasih juga, cuma gue jadi sering pakai malah. Nah, ini yang FlyDigi. Yang FlyDigi dipakai lebih adem, sedikit lebih adem. Kita coba tes. Untuk scroll aman ya, dua-duanya aman. Untuk ngelicinnya gue hampir nggak bisa bedain sih.
sedikit lebih licin yang ini, sedikit. Gue coba sama-sama jempol yang sama deh, gue cobanya. Ya berasa lebih enteng dikit ya. Ya hampir nggak terasa sih, cuma kalau ngomongin awet gue nggak tahu awetan yang mana. Kalau berasa feelnya seperti ini nih, lebih enak dipegang, lebih enak dipakai yang FlyDigi. Ini karet di sini tebel, yang ini tipis, lebih nyaman jadinya sedikit. Tapi kalau untuk keringetannya, ya gue nggak bisa, gue belum pakai lama jadi gue nggak bisa komentar. Nanti paling gue coba minta tolong temen blind test paling enakan yang mana. Soalnya kalau kayak gini susah. Takutnya gue udah pro ke FlyDigi duluan. Soalnya gue udah keburu suka sama coolernya. Takutnya ya. Jadi mendingan kalau ini gue mendingan tes blind test aja. Nanti ditunggu ya. Update-nya paling di IG atau di YouTube Short ya. Atau paling gue post doang. Nah sekarang kita tes yang kedua ini. Kita tes yang kedua ini, kita lihat bedanya apa. Ini sayang gue nggak tahu harganya. Ini F21. Oke, ini kita buka. F21 can be used as radiator of mobile bracket. Nggak ngerti bahasanya. Ini pakai 5 volt 1 ampere cukup ya, soalnya kipas doang. Kalau kipas doang biasa juga nggak nyampe 1 ampere malah. Lihat deh. Kita lihat packagingnya. Sambil gue tadi sambil WA toko Suman Gaik nanya harganya. Nah ini kalau kalian tahu ini modelnya, berarti ada satu brand yang gue nggak sebutin namanya, itu ini juga ya, apa? Cuma nge-rebrand doang ya. Ini yang non brandnya seperti ini, jadi tinggal ditambahin brand doang di tengahnya. Harusnya kalian tahu ya, soalnya banyak banget yang minta dites juga ya model ini. Ini modelnya kayak gini. Ini baterainya, soalnya dia ada on off-nya di sini. Nah kan, ada 3 kecepatan. Ya 3 kecepatan. 1, 2, 3. Kipasnya sih lumayan kencang ya. Kipasnya lumayan kencang ini. Cuma plastiknya ya begini banget. Tapi oke lah, kalau misalnya murah ini oke sih. Lumayan gantiin apa namanya? Yang memo. Kalau murah ya. Kalau murah ini oke. Tapi kita nanti lihat tes. Kita tes. Terus sambil buka yang ini aja, double. Ini 5 volt juga, cuma nggak dibilangin berapa ampernya. Ini X13 katanya. Ini nggak ada tulisannya X13 nya. Nah yang ini nggak ada baterainya, soalnya langsung kabel. Ini langsung kabel. Nggak ada tombol on off nya sih ya. Sorry, buka dulu. Oke, gue udah siapin power bank.
Nah, ini nggak pakai lampu. Ini nggak pakai lampu. Kalau dari suara sih kencangan ini sedikit, tapi ini juga lumayan, walaupun nggak sampai gimana ya. Tapi kalau dari harganya 25.000, ini sih udah lumayan banget. Oke, kita lihat barangnya ini. Kok tiba-tiba makin kencang? Oke, ini udah karet, cuma ada kemungkinan ini ya, ada kemungkinan kena tombol power. Ada kemungkinan kena tombol power. Tapi kalau yang kipas kayak gini nggak masalah. Kenapa? Karena gue bakal pakainya juga di sini. Jadi nggak bakal kena. Kenapa gue berani di sini? Kenapa gue berani taruhnya di sini? Karena yang panasnya di sini bisa langsung taruh. Jadi anginnya bisa langsung ke sumber yang panas. Cuma palingan kalau bisa pakai grip lebih enak lagi ya. Paling ya kalau begini nggak bisa ngegrip sih, kurang enak sih. Kalau di sini agak kejauhan. Kalau di sini agak kejauhan. Agak serba salah juga ya. Tapi untuk tesnya kita tunggu nanti ya. Gue tunggu nanti sekalian tes yang untuk Mi 11 T Pro cocok pakai cooler yang mana. Ini nanti gue bakal sekalian tes sama cooler ini. Untuk harga 25.000 dapat kipas yang lumayan kencang sih, lumayan nih. Oke. Pertama kita tes ini dulu ya, kita tes sound meternya dulu ya. Kita tes sound meternya dulu. Kita kasih jarak biar adil 15 ya. Jadi dari sini sampai sini. Oke. Kita lihat suaranya. Oke, sekitar di 55 ya. Sekitar 55. Lagi diemnya di kamar gue itu 42. Kita coba ini langsung ke 3. Ya, baterainya habis. Jadi ini 55 juga. Oke, sekarang kita tes anemometernya. Kita tes anemometernya. Yang pertama ini dulu ya. Yang pertama ini dulu. Nah, tadi gua udah coba-coba dikit. Nah, ini kalau misalnya kita sambil ngecas, terus kita nyalain baterainya, kita nyalain, itu cuma dapat 1 speed doang. Karena kalau kita nyalain lagi, dia otomatis mati. Unitnya yang kilometer per jam, ini cuma di 3,8. Terus kita coba cabut dulu, kita matiin. Nah, ini kita lihat per speednya ya. Speed 1. Ini malah sedikit lebih tinggi.
4,6 sampai 5,1. Ini 51 sampai 55, 55 59 bahkan. Nah, ini yang lebih kencang di 6,4 ya. Di 6,4. Oke, jadi ini kayaknya di limit, pas kita ngecas itu di limit. Jadi pas pakai baterai baru lebih maksimal. Oke, lalu kita coba yang ini. Ini nggak ada baterai, X13. Jadi kita coba. Ini kalau ditempel langsung itu sampai 47 ya, 47 km per jam, 48. Tapi karena tadi gue udah sedikit explore sih, karena ini ada jarak, gue nggak bisa ngetes. Jadi gue hitung aja di sini dari kipas ke batas ini itu 15 cm, 15 mili. Jadi gue tes ini sekitar 15 mili, jadi gue ukurnya segini. Gue ukurnya segini ya, di 15 milinya. Nah, ini bisa ke 9,4 ya, di 15 mili. Jadi entah kenapa ini sedikit lebih kencang. Jadi kita tes dari suara, ini sedikit lebih kencang. Kita tes kecepatan anginnya pakai anemometer, itu juga lebih kencang yang X13 ini. Oke, sekarang kita coba lihat takometernya. Kita coba tes dulu. Ini belum tentu berhasil takometernya. Oke, sekarang kita tes yang F21 nya. Oke, di 2480. Kita cek yang keduanya. Ini di 3600. Di 3600. Kita ambil max-nya aja ya. Ini speed ketiga di 4000. Kita cari maksimalnya lagi, kita tungguin. Ini di 4200 kurang lebih, di 4200. Oke. Nah, kita coba ulang yang di sini. Kita pastikan biar sama. Karena kalau misalnya ini nggak dibuka itu kadang-kadang suka bermasalah kalau kita tempelnya di kipasnya. Kalau kita tempelnya di rotornya itu lebih valid biasanya. Gue nggak pernah bermasalah sama yang kipas doang ya. Gue jarang ngetes itu gara-gara emang lebih bagus yang Peltier. Udah gue berapa kali ngetes juga hasilnya lebih bagus yang Peltier. Cuma kalau misalnya kalian, beberapa ada yang suka nyarinya yang lebih murah ya. Kalau lebih murah ya ini yang kipas aja, dan resiko apa, banyak yang takut ini kan, banyak yang takut kondensasi kan. Kalau yang ini kan nggak bakal ada kondensasi. Cuma kalau gue sih sebenarnya Peltier juga nggak takut kondensasi sih kalau pemakaiannya bener. Oke, ini kita langsung buka aja. Oke, yang ini pakai merek HJY. Merek HJY ini sebenarnya kalau mau bikin sendiri bisa sih, pakai kipas ginian doang, terus pakai kabel bekas, bisa aja sebenarnya. Oke, tadi posisinya begini, ingetin ya, posisinya seperti ini. Ini bagian
Sini. Oke, gua nyalain. Oke, udah jelas ya. Jadi emang kelihatan kita pakai 3 alat tester. Itu kita pakai mini sound meter, pakai sound meter. dB-nya lebih suaranya lebih kencang yang ini. Terus kita pakai anemometer, kilometer per jamnya juga lebih besar yang ini, X13. Terus kita pakai tes RPM juga RPM-nya lebih besar yang ini sampai 65.000, bahkan 65.000 lebih. Jadi ini mantep banget sih, ini kecil-kecil cabai rawit. Jadi 25.000 dapat ini sih, oke banget ya menurut gua. Oke, gua matiin. Nih, ini masangnya gampang, kalau rusak juga spare partnya gantinya gampang ya, bisa cari di mana-mana. Ini masangnya juga gampang, seperti ini aja. Udah ada dudukannya, tinggal cari yang 4x4, kipas 4x4. Ini atas bawahnya guys sama aja, kebalik juga nggak apa-apa. Tinggal dibaut. Gue sendiri nggak masalah kalau ada baterai sama nggak ada baterai, karena gue selalu bawa power bank. Tapi buat kalian yang mau ada baterai ya bisa ambil yang F21 ya, F21. Cuma kalau gue ngelihat performance ini, gue sih lebih prefer X3. Tapi untuk hasil ke handphonenya gue masih belum tahu ya, masih belum bisa mastiin lebih bagus yang mana. Nanti kalian tunggu aja hasilnya di Mi 10T Pro bagusan yang mana. Nah, ini kita lihat isi baterainya dulu ya sebelum disudahi. Ini ada 4 baut di sini. Padahal secara kipas ini lebih besar. Secara kipas. Kalau mau dilihat, lebar kipasnya ini 4,5. Oke, ini yang F21. Kita lihat. Ini kayaknya dia pakai baterai 18650 ya kayaknya. Oke, lumayan. Dalamannya cuma seperti ini. Nggak masalah sih. Ini untungnya enaknya udah ada baterainya aja. Jadi kalau mau pergi-pergi nggak repot bawa power bank. Cuma kalau gua udah biasa pakai power bank, nggak masalah sih bawa yang ini X13. Nah, ini kelebihannya kipas. Kalau kipas doang dibanding yang ini, dibanding yang Peltier, itu kelebihannya dia lebih enteng. Jadi buat kalian yang nggak suka berat-berat, bawanya juga lebih ringan. Yang gini doang, ini kipas doang. Kipas, terus kalian bisa lihat sendiri kan, kalau tadi kalian bisa lihat sendiri itu isinya cuma kipas kotak, cuma casingnya gini doang. Kalau ini sedikit lebih ribet karena ada baterainya. Cuma
Ini walaupun gue dikirimin ya, cuma jujur gue masih agak sangsi sama tiang yang di sininya, ini ganggu angin atau enggak. Tapi untuk pengetesan di ininya, di HP-nya gue belum sempet ya, sorry ya. Tapi kalau misalnya ngomongin kipas, kalian bisa lihat tadi hasilnya gimana. Ini harganya 25.000, ini harganya nggak tahu berapa. Nanti bakal gue update kalau udah dapet infonya. Udah dites pakai 3 alat ini. Udah dites pakai 3 alat ini, unggulnya di sini semua, menunjukkan keunggulannya di sini. Untuk tes dB, untuk tes suara, gue bukan masalah berisik atau enggaknya, tapi kalau misalnya berisik, biasa kan putaran kipasnya lebih kencang gitu aja sih. Itu di sini lebih kencang dan membuktikan bedanya. Di sini 4.000-an, tadi kalau nggak salah di sini udah 6.000-an. Tapi beda dB-nya itu selisihnya dikit. Jadi ya begitulah kalau gua. Ini lumayan sih. Cuma kalau di beberapa HP harusnya aman. Cuma HP-HP jadul iPhone. Jadi kalau di iPhone sih, ini gue juga dikasih case-nya barengan tadi sama apa? Rasanya pengen gue ilangin catnya. Cat ini doang. Kalau iPhone sih pasti aman ya. Gue bingung, semuanya ngedesainnya dasarnya dari iPhone kayaknya. Jadi nggak kena tombol. Cuma kalau handphone Android rata-rata yang beginiannya rata itu pasti kena biasanya. Itu doang. Oke. Oh ya, satu lagi yang gue aneh. Ini kipasnya. Ini gede, lebih besar padahal 4,5, yang ini cuma sekitar di 3,5. Tapi putaran angin anemometer lebih kencang, kilometer per jamnya. Soundnya malah lebih kencang yang ini, tapi gara-gara RPM ya. Terus RPM juga jauh lebih yang ini, jauh lebih kencang, 1,5 kali lipatnya, kurang lebih hampir 1,5 kali lipatnya. Oke, paling gitu aja ya. Kalau ini gue rasa nggak mungkin murah sih, nggak mungkin seharga sama ini, walaupun lebih pelan sedikit, karena ini ada baterainya aja, ini baterainya mahal. Aduh, baterai jenis itu mahal. Kalian kalau mau coba-coba nggak rugi lah, itu istilahnya 25.000 udah tes sendiri lebih kencang, gitu aja. Oke, sorry buat perbandingan, ini ada tambahan. Ini yang bikin sendiri pakai kipas yang segede ini. Ini cuma gua tempel doang jadinya. Gua tempel seperti ini. Mau pakai power glue atau pakai lem LCD ya bebas. Yang penting ada jarak supaya anginnya keluar. Oke, ini gua coba nyalakan. Ini buat bonus perbandingan aja ya. Ini kira-kira nggak usah terlalu valid ya. Ini kencang, suaranya lebih kencang, lebih berisik, harusnya lebih kencang ya. Kita cobain di sini. Kita tadi 1,5 di 15, berarti kurang lebih di sini, kurang lebih di sini.
Kita ganti unitnya ke kilometer per jam. Itu 20, itu jauh kelasnya. Ini kalau gue tempelin, gue coba copot, gue tempelin. Kalau ditempel malah nggak sekenceng yang ini ya, nggak sekenceng yang X13. Cuma kalau dikasih jarak 1,5 meter, kencengan ini 2 kali lipatnya. Tadi kan 9, yang ini 20-an. Oke. Terus kalau misalnya kita tes, matiin dulu. Kita tes RPM-nya. Kita tes RPM-nya. Ini 72.000. Jadi lebih dingin lagi, lebih kencang lagi. Oke. Tapi ya kalau kalian rajin mau beli beginian ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau bedanya dikit, ya udahlah, 25.000. Bikin ini malah lebih mahal. Kalian bisa lihat sendiri tadi hasilnya seperti apa. Ini gue bandingin cooler buatan sendiri, terus ini cooler yang murah banget, cuma 25-30 ribu doang. Terus yang ini kayaknya lebih mahal, soalnya ada baterainya, dalaman baterainya aja mahal. Dan cooler DIY ini malah lebih mahal dibanding ini. Ya walaupun ini sedikit lebih kencang, tapi ini lebih mahal juga. Dan ini dengan 25.000 ini udah tinggal pakai. Jadi mantap. Oke, paling demikian dari gua. Semoga videonya bermanfaat. Oh iya, lupa, baterai handphonenya udah mau habis lagi. Oke, ini gua tes. Ini berat ya, di 63. Kalau ini cuma 40-an. Dan ini di 53. Oke, sorry ininya telat belakangan. Oke. Jadi ini enteng, mantap. Ya, kalian tinggal pilih sih mau yang mana. Oke, demikian dari gua. Semoga kalian dapat informasi tambahan mengenai cooler. Jadi ada beberapa cooler tambahan ini. Ini yang kipas. Dan semoga informasinya bisa membantu kalian untuk memilih cooler yang cocok untuk handphone kalian. Oke, terima kasih.